Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Maaf, serbu maaf, banyak yang belum bisa aku tunaikan permintaan request kalian ya. Hari ini aku akan menjawab, ini requestnya sangat mendesak dari viewer Mas Muhammad Galbi. Aku belum sempat respon ini, sibuk banget. Begini dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon segera dibahas kesalah pengertiannya non-muslim dalam debat berikut ini Gus, agar umat merasa tenang karena jawaban si muslim agak ngambang. Terus dikasih apa namanya ini, apa sih gini ini alamat YouTube-nya itu loh, nggak ngerti aku. Alamat YouTube gitu aja ya. Lain kali kalau mau request yang ada hubungannya dengan YouTube, gini aja. Alamat YouTube-nya cantumkan, tapi deskripsikan permasalahannya apa gitu. Karena apa? Kalau nanti aku memang merasa perlu untuk melihat YouTube-nya, baru aku lihat. Tapi kalau lewat deskripsimu saja sudah aku ngerti maksudnya, apa yang mau dipertanyakan, aku nggak perlu lihat. Karena apa? Ngapain aku lihat-lihat yang belum tentu berkualitas? Untuk apa? Dulu. Kecuali debat itu berkualitas, aku bisa mengambil pelajaran dari debat itu. Kalau debat-debat kelas ayam sayur ya percuma kan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku nggak kehilangan kuota. Lebih baik kuota aku tak pakai untuk kepentingan yang lain, dakwah. Ya, berikutnya aku juga nggak kehilangan waktu gitu. Jadi langsung aja tetap dicantumkan itu apanya namanya itu alamat YouTube-nya, tapi dideskripsikan gitu. Nah, ini sudah dideskripsikan sama Mas Muhammad Galbi ini, begini katanya. Si non-muslim mengutip Quran surat Al-A'raf, berarti surat 7 ya. Dikutip mulai ayat 155, 156, dan 157. Oke. Dia menghubungkan ketiga ayat tersebut, lalu fokus pada ayat 157. Sambil berkata, mana mungkin di zaman Musa sudah ada Injil. Demikian Gus. Nah, gitu. Jadi aku udah paham ini. Artinya, mana mungkin di zaman Musa sudah ada Injil, kan itu kan masalahnya kan. Ya jelas orang mungkin lah, jelas nggak mungkin gitu. Jadi judul kita kali ini adalah Injil di era Musa gitu ya. Injil Injil di era Kanjeng Nabi Musa. Lihat tulisannya ya. Injil di era Kanjeng Nabi Musa. Sayangnya nanti kalau aku ketik judul di YouTube itu, ini nggak bisa ya tanda baca ini ya. Ini tanda baca loh ya. Tanda baca apa? Tanda tanya. Injil di era Kanjeng Nabi Musa gitu. Oke, sebelum aku jawab, aku cerita dulu. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu ada seseorang telepon aku gitu. Jam siang gitu, telepon, dan intinya dia pingin datang ke sini, pingin ketemu aku, pingin ngobrol gitu. Terus beliaunya tanya, Bapak ada di mana? Gus Petiknya ada di mana gitu.
Saya bilang saya ada tinggal di Batu, di Malang gitu. Beliaunya kaget dan tambah seneng gitu. Dikiranya aku tinggal di daerah Jawa Tengah karena mau diparanin, mau didatangi ke Jawa Tengah gitu loh. Terus aku tanya kepentingannya apa? Pak, ketemu gitu loh. Ya saya mau ngobrol-ngobrol aja gitu. Saya lihat video Gus Beti itu saya sangat tertarik gitu loh. Jadi gini intinya, dia ada di salah satu grup WA, ada yang mengunggah videoku gitu ya, mengunggah ke grup WA itu, dan dia lihat gitu loh. Akhirnya beliaunya ini namanya Mas Ahmad ini tertarik dan ingin ketemu gitu. Setelah di sini aku tanya, tertariknya di mana Mas gitu. Ya karena pemikirannya kontroversi, artinya anti mainstream ya, tidak seperti pada umumnya pemikiran-pemikiran yang sudah ada dan sudah umum gitu loh. Dan itu mengingatkan beliau terhadap almarhum Abi, bapak beliau. Beliau keturunan Arab dan punya saudara di Arab, dan subhanallah pernah tinggal di Arab selama 20 tahun kalau tidak salah gitu. Akhirnya kami ngobrol lama di sini. Setelah itu aku diajak ke rumahnya gitu. Yang herannya ketika dia telepon aku pertama kali, Mas Ahmad ini dikirain yang nerima itu sekretarisnya Gus Beti gitu. Aku jadi ketawa. Orang mana ada Gus Beti bisa bayar sekretaris, orang bayar listrik 50.000 aja kadang-kadang pusing, apalagi sekarang ini. Dulu 50.000 tuh bisa sebulan, sekarang nggak sampai sebulan 50.000 listrik habis sudah gitu. Memang begitulah, banyak cerita-cerita teman-teman tuh ketika belum ketemu aku estimate-nya itu keliru gitu. Enggak, aku ini orang dari ya kelas sandal jepit lah gitu. Akhirnya kami ngobrol dan aku dengan mobil mewahnya diajak ke rumah beliau, dan kami ngobrol sama lebih lama di sana, sampai aku pulang jam setengah 11 malam. Ternyata beliau punya buku banyak dan buku-bukunya subhanallah berkelas semua ya, karena ada duit ya. Kalau aku kan buku ini dibelikan. Dan alhamdulillah aku mau dibelikan buku oleh beliaunya, judulnya Satu Kota Tiga Agama Yerusalem, Karl Armstrong. Bagus buku itu, aku kemarin baca sekilas. Akhirnya beliau mengatakan memang bapak beliau almarhum itu, kalau aku lihat ceritanya sih alim ya. Alim itu kalau satu tuh alim, kalau banyak itu ulama gitu. Cuman belum sempat bikin pondok gitu. Lah beliau ini kalau pengakuannya sih tidak mondok, tapi kan karena bapaknya itu orang pinter ya anaknya jadi pinter gitu. Dan kelebihan beliau bahasa Arabnya bagus, dan beliau tidak seperti Arab-Arab lain yang aku kenal. Tuh, beliau memahami Islam itu memang dari sudut pandang rasionalitas. Sepertinya itu yang diwarisi dari bapak almarhum beliau, dan itu connect dengan aku. Dia tahu lewat video-videoku gitu. Dia sudah menduga begini katanya. Ini mesti Gus Beti mendapatkan perlawanan yang sengit dari para viewernya gitu. Aku bilang iya, memang sering dibilang sesat juga. Bahkan saudara sendiri sama-sama muslim sering apa namanya mengatakan yang ya kadang-kadang nggak enak didengar, tapi ya sudahlah, itu biasa-biasa saja. Ambilin kopinya Bapak gitu. Berikutnya aku semakin yakin hadis Kanjeng Nabi gitu. Sorry, kita ngobrol dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku semakin yakin ya, hadis Kanjeng Nabi itu, apabila engkau punya ilmu, ajarkan. Nanti Allah akan memberimu atau menggantikan dengan ilmu yang lain untukmu. Dan aku sudah terbukti. Aku ilmu apa yang aku tahu aja, aku ajarkan sama kalian, sama siapapun aku ajarkan. Dan ternyata dengan datangnya Kang Mas Ahmad, beliau sama saja memberi aku ilmu baru gitu. Jadi tujuannya kemarin tuh aku balik. Tujuannya beliaunya Kang Mas Ahmad tuh mau belajar kristologi ke Gus Beti gitu. Tapi tak balik, justru Gus Beti yang belajar tentang Al-Quran ke beliau.
Gitu. Artinya aku dapat ilmu baru yang nanti spektakuler ilmunya. Bisa kita jadikan bahan diskusi lah gitu. Kenapa aku balik begitu? Kalau aku kan gampang ditemui. Tapi kalau beliaunya yang kadang ke luar negeri, kadang kemana kan sulit. Jadi lebih baik aku dulu yang ngaji ke beliaunya. Sampai jam 10:30 malam gitu. Oke, jadi itu. Apabila kamu punya ilmu, ajarkan. Nanti Allah akan menggantikan kamu ilmu yang baru. Atau memberi lagi ilmu yang baru gitu. Jadi nggak usah pelit sama ilmu. Aku tuh sebetulnya kan gini. Harapanku sih ya. Begitu satu video terunggah itu minimal 1000 viewer. 1000 viewer. Itu kalaupun tercapai 1000, itu kan kalau dibanding dengan apa channel-channel yang lain itu kan masih kalah jauh. Tapi sebetulnya aku tidak mengharapkan seperti mereka lah. 1000 channel, 1000 viewer aja per video itu aku sudah, menurutku sudah memenuhi target. Tapi faktanya jangankan 1000, 500 saja sulit. 500 viewer itu butuh berhari-hari. Artinya kecepatanku membuat video itu kalah dengan kecepatan untuk mendapatkan viewer. Tapi apakah viewer itu menjadi sebuah acuan? Enggak juga sih. Enggak, karena aku punya cara pandang begini. Aku hanya ngikuti perintah Gusti Allah aja. Gusti Allah aku ngendikan lewat Kanjeng Nabi Muhammad ngendikan lewat hadisnya. Apabila seseorang mendapat hidayah lewat usahamu, maka engkau akan mendapatkan seperti apa-apa yang disinari matahari. Coba kau lihat, apa yang paling mahal di muka bumi ini yang tidak disinari matahari? Semuanya disinari matahari, itulah yang kau dapatkan. Jadi sebetulnya di antara kalian yang ratusan itu, jangankan 10%, 1% saja setelah melihat kajianku, cara pandang beragamamu itu semakin mendekatkanmu kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi, kepada Al-Quran, kepada Islam. Itu aku sudah dapat amal jariah. Belum lagi kalau itu kamu tularkan ke orang lain, 2 kali aku dapat tanpa mengurangi hakmu. Begitu. Tapi kenapa kok aku bingung? Bukan bingung sih ya, kadang-kadang ya gelisah terhadap jumlah viewer. Karena bagaimanapun aku itu ada di bawah otoritas YouTube. Gitu loh. Kita hidup ini kadang-kadang memang inginnya semau gue, seperti aku nggak mau terikat apapun. Tapi pada kondisi tertentu, kita terikat oleh sebuah kebijakan-kebijakan karena kita ada di dalamnya. Aku ada di dalam YouTube. YouTube itu akan memperhatikan channel-channel mana yang viewernya banyak. Dan itu akan menjadikan sebuah penilaian yang, oh berarti channel ini layak untuk diperhatikan gitu, bukan channel yang kelas kacangan gitu. Sebetulnya hanya itu. Seandainya aku nggak berhubungan dengan YouTube, jangankan 100, 10 orang, jangan 10 orang, 1 orang pun kalau mau ngaji aku layani gitu. Karena sesungguhnya aku hanya menjalankan perintah Allah lewat hadis Kanjeng Nabi itu. Sampaikan nomor 1 ayat gitu. Ya. Jadi kalau aku kadang bercerita peur itu karena ya kita ini nggak bisa hidup semau gue itu, nggak. Kita terikat seperti kalau YouTube ya dengan YouTube kan gitu. Ada aturan main. Kalau Anda main di Facebook, Anda ikut aturan Facebook. Ada aturan main. Seperti Anda misalkan ngunggah yang kontennya dilarang YouTube, tentu dilarang Facebook tentu tidak boleh. Begitu juga dilarang YouTube juga tidak boleh. Jadi memang kebebasan kita itu tidak bisa sebebas-bebasnya. Ada aturan-aturan lain juga yang mengikat kita gitu. Oke ya. Tuh. Jadi ingat, aku sarankan begitu. Kamu punya ilmu, ajarkan. Jangan takut kamu kehabisan ilmu, nggak akan habis. Nanti Allah akan beri lagi ilmu yang baru untukmu. Kalau kamu nggak sampaikan, eman-eman tuh apa gitu. Aku ini di benakku ini banyak sebetulnya. Bikin video. Karena kalau nggak aku bikin itu, mood itu, inspirasi itu hilang lagi sia-sia gitu loh. Sekarang berani nggak kita berpacu? Kecepatanku membuat video kalian imbangi dengan kecepatan mendapatkan 1000 viewer. Ayo kita bertaruh. Berani nggak gitu? Oke, jadi kemarin aku 1 hari itu keluar sama beliaunya, Mas Ahmad. Buka cuman nggak fokus, dan begitu pulang banyak pesan di YouTube. Akhirnya aku hanya jawab seperlunya saja gitu. Terus di WA juga, maaf kalau yang WA kemarin sampai sekarang aku juga belum jawab.
Kalau tanya itu aku baca, tapi ya nantilah setelah ini acara ini aku jawab. Itu teman dari mana? Dari Mojokerto atau mana gitu ya. Terus ada lagi tadi teman dari Jakarta juga sering nongkrong di channel ini katanya. Tapi beliau nggak tanya. Begitu. Aku kadang-kadang lambat respon karena kondisi seperti itu. Oke lah. Sekarang kita kembali ke fokus kita. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar nggak Al-Quran mengatakan bahwa ada Injil di zaman Kanjeng Nabi Musa? Ya, begini, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Ini hitung-hitungan antropologis ya, bukan exactly pasti benar gitu ya. Ini di sini ini 750 tahunan jaraknya itu. Kalau ke sini itu 600 sekian tahunan. Gitu loh. Sedangkan Al-Qur'an itu berbicara di sini. Artinya di sini ada berapa? Dari sini ada 600, dari sini ada 750. 1000 berapa itu? 1100, 1150-an tahun jaraknya. Dan Injil itu di sini di Kanjeng Nabi Isa, Injil itu di sini. Di sini Torah. Di sini baru Al-Qur'an. Pertanyaannya, benarkah Al-Qur'an itu mengatakan bahwa Injil sudah ada? Benarkah Al-Qur'an mengatakan Injil sudah ada di era Musa? Nih, ya. Pertanyaannya. Kalau menurut sejarah, kita lihat sejarah ini aja, ya jelas enggak lah. Kita belum lihat ke teks sucinya ya. Ya jelas enggak gitu loh. Jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman kita Kristen, oh iya, untuk teman-teman Kristen aku tidak jawab pertanyaan-pertanyaan komen-komen kalian karena itu bagian nanti peor-peor Islam lah yang jawab ya. Cukup kan? Kan nggak harus berhadapan dengan aku kan gitu. Kalian belajar dulu lah yang baik ya. Nanti kalau sudah doktor itu boleh ketemu aku. Kalau masih kelas-kelas kalian kan masih kelas-kelas belajar, itu cukuplah teman-teman muslim yang menjadi peor, menjadi apa diskusi kalian bersama dulu gitu. Aku nggak harus turun ke sana gitu. Kalau semua aku handle kan jadinya terfokus ke satu orang juga nggak berbagi kita gitu. Karena aku juga menghormati kalian mestinya punya juga pemikiran-pemikiran yang itu juga nggak bisa disembarangi gitu loh. Makanya aku nggak jawab yang komen dari PWR Kristen tuh, itu nanti biar dijawab teman-teman PWR Islam ya. Kalian jadikan bahan diskusi. Oke. Begini. Kan begini katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dia lari lagi nih. Bentar. Apakah ya ada Injil zaman Musa? Karena teman Kristen mengatakan gini, mana mungkin di zaman Musa sudah ada Injil? Demikian Gus. Pertanyaannya, yang mengatakan ada Injil di zaman Musa itu siapa? Itu loh, aku tanya dulu siapa? Kan teman Kristen itu. Apakah Al-Quran mengatakan ada Injil di zaman Kristen? Tidak. Artinya apa? Dia menangkap sebuah cerita dari Al-Quran dan dia menyimpulkan Al-Quran itu menjadi sebuah asumsi. Pertanyaannya, asumsinya benar nggak kalau ada Injil di zaman Musa? Ini sejarahnya seperti ini. Kita kontrol pakai sejarah saja, aku ulangi lagi. Sudah tidak mungkin karena Injil itu di sini. Jaraknya 750 tahun. Dia membuat asumsi berdasarkan Al-Quran yang dia baca, ada Injil di zaman Musa. Pertanyaannya, asumsi dia atau Al-Qurannya yang salah? Kan begitu. Dan aku bisa jamin, aku sudah hakul yakin, kalau ini salah untuk apa kita pegang sebagai kitab suci? Buang saja. Begitu. Di sini tidak ada kesalahan. Kalau ada pun kesalahan itu karena kalian belum mengerti saja.
Ini dijaga. Ini pendahulu dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi ini semua, ini sudah numpuk di sini. Gitu loh. Makanya teman-teman Islam, posisinya terhadap Torah dan Injil itu sebatas diakui bahwa itu pernah ada sebagai kitab suci. Tapi sebagai bentuk fisik, itu sudah menyatu di sini. Masalahnya kan penyakitnya itu menular. Orang Yahudi tidak mau menerima Injil. Orang Kristen mau menerima Torah, mau menerima Injil. Kan begitu. Berikutnya, orang Kristen mau menerima Torah, mau menerima Injil, tapi mengulangi apa yang kesalahan dilakukan oleh orang Yahudi, tidak mau menerima Al-Quran. Jadi orang Kristen itu hanya mengulangi kesalahan yang dilakukan orang Yahudi. Orang Islam tidak begitu. Menerima Injil, menerima Torah, ya, yang itu sudah termaktub di sini semua lewat nasak mansuk yang aku sampaikan kemarin. Jadi orang Islam itu menghormati Injil, menghormati Torah. Dan ini satu sumber yang sama. Kalau kamu sudah berdiskusi menganggap ini dari sumber yang berbeda, kamu belajar dulu lah, nggak usah diskusi dulu. Ruwet nanti jelaskannya. Kan nggak mungkin aku jelaskan kalkulus kepada anak SMP. Gitu loh. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Yang dia kutip, aku hapus ini ya. Yang dia kutip, yang teman Kristen kutip itu adalah Quran surat Al-A'raf. Surat tempat yang tinggi, surat 7 ya, surat 7. Ini sebetulnya diawali dengan kisah-kisah, ada sebagian kisah-kisah Nabi, ada Nuh, terus ada siapa lagi tuh ya, coba aku buka dulu. Supaya komprehensif, nggak dilihat sepotong gitu loh. Kok dilihat sepotong akhirnya kacau seperti tadi. Ada Su'aib ya. Tadi ada beberapa kisah beberapa orang rasul ya. Dimulai dari Hud, kemudian Soleh, kanjeng Nabi Soleh ya, kemudian kanjeng Nabi Syuaib, baru kanjeng Nabi Musa. Ingatku ada Nuh juga di sini. Coba aku kontrol lagi. Nabi Lut, Nabi Nuh, diawali Nabi Nuh. Kisah beberapa orang Rasul. Jadi ini kisah nabi-nabi yang dahulu. Mungkin ada yang tanya lagi, bagaimana yang tahun 600-an kemudian bisa berceritakan tentang ribuan tahun yang lalu? Yang cerita itu Gusti Allah yang menurunkan ini juga, bukan kanjeng Nabi Muhammad. Ini diberitakan sebagai berita gaib karena pada saat itu kanjeng Nabi belum ada. Karena kanjeng Nabi tidak tahu lah, maka itu disebut berita gaib yang diinformasikan kembali. Gitu loh cara memahaminya. Jadi kalau kamu bilang orang ini kemudian kok bisa tahu 1000 tahun, ya kacau kalau gitu. Ya kacau. Oke, sekarang perhatikan. Surat ini sebetulnya harus dibaca dari nomor 103 ya sampai 103. Sebentar, ada kesalahan teknis ini. Oh betul, 103 ya. Harus dibaca dari 103. Terus dibaca terus itu panjang tuh ceritanya. Terus dibaca sampai nanti di 156. Ini panjangin ceritanya 156. Nih. Ya. Ini dibaca mulai dari 103 sampai 156. Berapa ayat ini? Baru nanti 1057, betul kah? Sebentar. 103 156, 157, sorry. 157 sampai nanti 158 ini dibaca semua. Ya. Nanti baru dari 158 sampai 159. Oke.
Lihat, aku jelaskan. Jadi ini Kanjeng Nabi itu diberitakan atau diceritakan kepada beliau kisah tentang Musa, Kanjeng Nabi Musa, yang mana cerita itu nanti akan menjadi sebuah bahan untuk menjelaskan bagaimana takwa itu kepada orang-orang di era Kanjeng Nabi Muhammad, gitu loh. Jadi di sini dia. Di sini ya. Ini tempus. Aku udah pelajari kamu kan, tempus delictinya, waktunya, tempus delictinya, ya. Ini tempus delicti Kanjeng Nabi Musa. Nih, ya, pahami dulu. Dari ini ke ini cerita tentang Kanjeng Nabi Musa. Baru dia masuk ini ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, ini tempus, perhatikan, deliktinya itu Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, 2 ayat ini. Baru nanti masuk lagi, ya. Nih, perhatikan sampai penutupan itu tempus delictinya itu kembali ke Kanjeng Nabi Musa. Gitu loh. Ini terjadi, peristiwa ini yang diceritakan ini terjadi pada tempo itu waktu ya, tempus ya. Cerita tentang waktu yang terjadi pada Kanjeng Nabi Musa. Ini dia. Peristiwa yang ini itu Kanjeng Nabi Muhammad. Tempusnya. Peristiwa yang ini Kanjeng Nabi Musa lagi. Gitu. Ya. Jadi dari sini dia masuk ke sini, keluar lagi ya, keluar lagi, masuk lagi ke sini. Itu jalinan ceritanya. Ya, pahami seperti ini. Oke, sekarang fokus kita ke 157 karena di sini yang jadi masalah. 157. Nanti ke 156. Karena di sini gandengnya itu di sini ceritanya. Ya. Nampak ya, kadang-kadang ada yang sampaikan kurang ke sini Pak, biar nggak nampak, biar nampak. Nah, ini ya. Gandengnya nanti ceritanya di sini. Ya. Oke, aku bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nanti ayat-ayat yang aku jelaskan tuh kamu baca sendirilah ya. Lihat 156 begini. Dan tetapkanlah untuk kami kebijakan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat kami. Ini era cerita tentang tempusnya Kanjeng Nabi Musa. Masuk ke sini, itu masuk era tempo Kanjeng Nabi Muhammad. Apa katanya? Ini menjelaskan yang dimaksud orang-orang yang bertakwa itu ya. Orang-orang yang bertakwa itu, makanya lihat 157. Apa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Nabi yang ummi. Kita nggak usah rame dulu ya. Apakah ummi? Kita sepakat Nabi itu ummi ya. Tapi nanti makna dari terjemahan kata ummi itu kita bisa beda. Gitu loh. Kita nggak usah rame di sana dulu. Apakah Kanjeng Nabi itu buta huruf atau aku melek huruf? Nanti kita diskusikan. Ya, supaya nggak rame, kita lalui dulu. Yang jelas kalau umi kan sama-sama sepakat. Yang katanya Kanjeng Nabi buta huruf ya sepakat Nabi itu umi. Yang namanya Kanjeng Nabi
katanya melek huruf yang sepakat Nabi itu umi? Karena tekstualnya memang umi. Tekstualnya nggak boleh diganggu-gugat. Itu suci. Tapi apa makna dari umi itu kita beda. Ya itu kita nggak usah terjemahkan dulu. Umi dulu, ya. Oke. Ya. Yang namanya, maksudnya namanya Kanjeng Nabi yang umi itu siapa ya? Kanjeng Nabi Muhammad itu mereka dapati tertulis di dalam Taurat, ya. Jadi namanya Kanjeng Nabi, ya, itu nama, ya. Namanya Kanjeng Nabi itu siapa? Muhammad. Kalau Ahmad itu sifatnya, gitu loh. Ngerti? Berarti kalau Kanjeng Nabi disebut Muhammad itu namanya, ya. Ahmad itu sifatnya, sifat dari Muhammad ini loh. Oke, ya. Sampai mana tadi? Nama Kanjeng Nabi Muhammad itu terdapat di Torah, ya, ya, terdapat di dalam Torah dan terdapat di dalam Injil. Tuh, ya, aku bacakan ya. Jadi yang dimaksud orang bertakwa di ayat 156 itu, dia ditarik ke tempus delicti. Jadi pada waktu kenabian Kanjeng Nabi Muhammad tidak dikatakan orang bertakwa kalau dia tidak mengikuti Rasul yang umi ini. Gitu loh maksudnya. Dia menceritakan orang-orang yang bertakwa di Kanjeng Nabi Musa. Begitu masuk dimensi tempus delicti Kanjeng Nabi Muhammad, yang namanya orang bertakwa itu, ya, orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi ini, yang namanya mereka dapati, mereka siapa? Ya Yahudi dan Nasrani. Terdapat di mana? Tertulis di dalam Torah dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka mereka yang beriman kepadanya, siapanya? Kembali ke Kanjeng Nabi Muhammad. Memuliakannya, siapanya? Kembali ke Kanjeng Nabi Muhammad. Menolongnya, siapanya? Kanjeng Nabi Muhammad. Dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, apa itu? Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang takwa itu orang-orang yang beruntung. Oke? Satu ayat lagi, maka katakanlah, Kanjeng Nabi Muhammad disuruh mengatakan, kul, katakan, gitu. Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Semua aku utusanmu. Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan, ya. Nanti Tuhan udah aku jelaskan kemarin ya. Ilah Parob, kembalikan lagi ke sini ya. Selain Dia yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya Nabi yang umi. Ya, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimatnya, maksudnya kitab-kitabnya, ya semua kitabnya. Dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Tuh, dua ayat ini dimensinya, tempus delictinya ada di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Baru dia keluar lagi, masuk lagi ke tempus delicti Kanjeng Nabi Musa. Apa katanya? Dan di antara Musa itu terdapat satu umat yang memberi petunjuk. Nah, jadi jangan Anda, ini kesalahan-kesalahan teman-teman Islam juga kadang-kadang, kalau Yahudi itu dipukul rata, brengsek semua. Enggak begitu. Aku dapat informasi dari teman yang dari New Jersey, Yahudi itu full color, banyak warna. Jangan kau anggap satu warna brengsek semua. Yahudi yang bertakwa itu ya ada, dan Al-Quran juga bilang begitu. Contohnya ini, ya. Dan Yahudi itu kan terpisah jadi dua. Ada Yahudi teologis, Yahudi politis. Yang bajingan jahat ini kan Yahudi politis ini. Gitu. Yang Yahudi teologis baik-baik mereka. Itu loh, ya. Ini 159. Dan dari antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan. Itu kan baik. Berikutnya, dan mereka kami bagi menjadi 12 suku. 12 suku. Israel itu, Yahudi itu terdiri dari 12 suku. Gitu loh. Ya. 12 suku itu kalau kita lihat sebentar, 12 suku itu akan kita lihat di Kejadian, ya. Sini ya. Kitab Kejadian
35, nomornya 22 sampai 26. Nih, 12 suku Israel tuh dari anak-anak Yakub. Siapa aja di sini? Ya, aku lihat sini. Anak-anak dari Lea, ya. Ada Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, ya. Anak-anak dari Rahel, ya, Yusuf dan Benyamin. Nah, sebetulnya ada satu lagi, Dina. Tapi kenapa nggak disebut anak keturunan? Karena dia perempuan. Jadi garis keturunan tuh bukan karena mamanya budak atau bukan budak. Bukan, kalian baca Bible juga nggak beres. Ya. Karena apa? Meskipun mamanya budak tetap dianggap keturunan. Contohnya ini, ya. Anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel. Nah, kurang jelas ya apa? Bilha itu budak perempuan Rahel, anaknya tetap dianggap keturunan Israel. Siapa? Dan Naftali. Terus anak-anak Zilfa, budak perempuan dari Lea. Ya, siapa namanya? Gad dan Eser, diakui sebagai anak. Nah, semua ini berjumlah 12 seperti yang dikatakan Al-Qur'an. Jadi 12 suku Israel. Ya. Seperti yang dikatakan Al-Qur'an. Dikutip, diberitakan ulang. Nah, Kanjeng Nabi Musa itu datang dari suku Lewi. Ini loh. Ya, sudah setengah jam. Oke, sudah setengah jam waktunya. Gimana ini? Aku kira itu penjelasannya ya, sangat cukup kan? Karena sudah setengah jam, setengah jam itu terlalu panjang. Ya. Nah, sekarang untuk siapa itu tadi itu? Yang tanya itu Mas Sopo gimana? Ulah jenenge lali aku. Mas yang tanya tadi Muhammad Gilba atau siapa? Teman Kristenmu gantikan tanya. Gantikan tanya. Ini ya. Sebentar. Tanyakan kepada teman Kristenmu. Itu di surat Kejadian, ya. Sebentar. Surat Kejadian 2, ya. Di sini ya. Kejadian berapa ini? Sebetulnya dia Kejadian 2, ya. Sebetulnya 21 sampai 23, ya. Tapi fokus di 2 sajalah. Di 22 ini fokus, ya. Tanyakan, begini kalimatnya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Itu cerita tentang apa? Cerita tentang Adam dan Hawa. Katanya Hawa itu diambil dari tulang rusuk. Tanya sama mereka, ya, bagaimana mempertanggungjawabkan manusia diciptakan dari tulang rusuk itu? Sains itu membenarkan atau enggak? Gitu loh. Sains itu membenarkan atau enggak? Yang sayangnya cerita ini ditelan mentah sama orang-orang Islam. Ini cerita salah ditelan mentah sama orang-orang Islam. Lewat hadis yang katanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Mana ada? Selama-lamanya itu Al-Quran mengatakan penciptaan manusia itu nggak dari tanah, dari nutfah. Nggak pernah dari tulang rusuk. Gitu. Kalian anggap orang-orang terdahulu itu, ulama-ulama dulu itu nggak bisa dikritik. Apa dia nabi? Kan enggak. Makanya seperti ini, karena kalian nggak mau memberikan kritik terhadap ulama kalian. Ketika ulama itu salah, ya kesalahan itu diwasi sampai sekarang. Maka hadis wanita diciptakan dari tulang rusuk yang itu terkontaminasi oleh ayat ini, kalian pegang sampai sekarang. Yang nanti akan kita bicarakan. Begitu juga ini, ya. Ini harus kita pahami menurut yang sebenarnya. Bagaimana Al-Quran menceritakan, bukan menurut asumsi si teman Kristen itu. Teman Kristen itu sudah jelas, dia membangun asumsi yang salah, bukan Al-Qurannya yang salah. Karena secara Al-Quran asumsinya salah, karena Al-Quran tidak mengatakan ada Injil di era Musa. Berdasarkan historis sejarah juga salah, karena tahunnya itu Torah dulu. Musa, Injil itu baru 750 tahun kemudian. Kalau ini dipaksakan, terjadi sebuah kesalahan kalau dalam sekolah Alkitab itu namanya anakronisme. Apa itu anakronisme? Ya belajarlah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.